Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Perkenalkan, nama saya Windy Nindya Cahyani dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Lamongan. Di sini saya akan mengikuti lomba Cakra 2024 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Fani. Fani adalah anak yang sangat tidak sabar. Apapun yang diinginkannya, ia ingin segera mendapatkannya. Suatu hari, Fani melihat seorang bapak tua yang sedang menjual buah-buahan di pasar. Buah-buah itu tampak begitu lezat dan harum semerbak. Fani pun ingin segera membeli dan memakannya. Kakek, aku mau beli mangga itu. Sabar nak, mangga ini masih mentah. Harus menunggu beberapa lagi baru bisa dimakan. Tapi aku maunya sekarang. Pokoknya sekarang. Ya sudah nak, ini mangganya. Kok pahit sih? Kan sudah dibilang mangganya ini masih mentah. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, tadi sudah saya bilang kalau mangganya masih mentah. Tapi anak ibu masih kekeh untuk memakannya. Tapi kan aku pengen mangga itu. Jadi langsung aku makan. Fani, nggak boleh gitu nak. Kan tadi bapaknya sudah bilang kalau mangganya belum matang. Iya Bu, Fani minta maaf. Maaf ya Pak untuk kelakuan anak saya. Iya Bu, nggak apa-apa, tenang saja. Ayo nak pulang ke rumah, nanti ibu ceritain sebuah kisah. Sesampainya di rumah, ibu pun langsung bercerita sebuah kisah kepada Fani. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang nabi yang baik hati bernama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kebaikan dan menginginkan mereka agar beribadah kepada Allah SWT. Suatu hari, Nabi Yunus pun merasa sangat sedih karena kaumnya tidak ada yang mau mendengarkan nasihatnya. Mereka tetap menyembah berhala dan menolak untuk beribadah kepada Allah SWT. Nabi Yunus pun merasa sangat putus asa dan marah. Nabi Yunus pun pergi meninggalkan kota dan naik kapal. Ia pun berlayar jauh ke laut lepas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi badai besar. Angin bertiup kencang, ombak bergulung-gulung, kapal pun terombang-ambing. Para pelaut ketakutan dan berteriak-teriak. Tuhan, apa yang terjadi? Tanya si pelaut. Nabi Yunus pun tahu bahwa ini hukuman dari Allah karena ia telah meninggalkan kaumnya. Ia pun merasa sangat menyesal. Aku telah berbuat dosa karena sudah meninggalkan kaumku tanpa seizin Allah. Ucap Nabi Yunus dengan wajah yang sangat sedih. Nabi Yunus pun mengakui kesalahannya. Ia pun meminta para pelaut untuk membuangnya ke laut. Hei para pelaut, buanglah aku ke laut. Mungkin badai ini akan berhenti. Ucap Nabi Yunus. Para pelaut pun menurut dan membuang Nabi Yunus ke dalam laut. Seketika itu, laut pun menjadi tenang dan kapal pun berlayar dengan aman. Pada saat itu, Nabi Yunus pun langsung ditelan oleh ikan paus yang sangat besar. Dalam perut ikan paus
Nabi Yunus pun langsung bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah aku. Aku telah berbuat dosa. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ucap Nabi Yunus dengan sungguh-sungguh. Allah pun mengampuni dosa Nabi Yunus. Dan ikan paus pun langsung memutahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus pun kembali ke kotanya dan melanjutkan dakwanya. Sejak saat itu, Nabi Yunus menjadi teladan bagi semua orang. Fani berusaha untuk lebih sabar lagi. Ia belajar untuk menunggu dengan tenang dan tidak langsung menginginkannya. Ia menyadari bahwa kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa Nabi Yunus mengajarkan kita tentang kesabaran dan kita harus berani mengakui kesalahan kita serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan menerima segala taubat hambanya. Semoga cerita ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian dan dapat menginspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you, bye bye.